Saya Mr. Alpha. Kita akan membahas mengenai cara efektif belajar. Kira-kira ada yang tahu gak sih kenapa seorang siswa itu susah fokus? Kesulitan fokus saat belajar merupakan masalah yang banyak dialami siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Salah satu penyebab utamanya berasal dari gangguan internal atau dari dalam diri sendiri. Kira-kira apa ya kesalahan umum yang sering dilakukan saat belajar? Berikut beberapa kesalahan saat belajar. Pertama yaitu belajar sambil main HP. Belajar sambil bermain HP merupakan kebiasaan yang sangat umum di kalangan pelajar saat ini. Namun tanpa disadari, hal ini justru menjadi salah satu penyebab utama menurunnya fokus saat belajar. Ketika seseorang belajar sambil membuka media sosial, membalas pesan, atau menonton video, perhatian otaknya terbagi ke dua aktivitas sekaligus. Padahal, otak manusia sebenarnya tidak dirancang untuk multitasking. Akibatnya, proses berpikir menjadi lambat, informasi sulit dipahami, dan daya ingat pun menurun. Kedua, cuma baca tapi gak paham saat belajar. Banyak siswa mengalami situasi di mana mereka sudah membaca materi pelajaran berulang kali, tetapi tetap merasa tidak paham. Hal ini biasanya terjadi karena proses belajar yang dilakukan masih bersifat pasif. Membaca saja tanpa melibatkan pikiran secara aktif membuat informasi hanya lewat sekilas di otak tanpa benar-benar diproses dan dimengerti. Otak tidak diberi tantangan untuk berpikir, menganalisis, atau menghubungkan informasi dengan pengetahuan yang sudah ada. Akibatnya, siswa merasa seperti sedang belajar, padahal sebenarnya hanya memindai kata-kata tanpa menangkap maknanya. Ketiga, belajar tanpa waktu istirahat. Terlalu lama belajar tanpa jeda istirahat justru bisa membuat otak kelelahan dan sulit menyerap informasi. Banyak siswa berpikir bahwa semakin lama waktu belajar, maka semakin banyak yang bisa dipahami, padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Ketika otak dipaksa bekerja terus-menerus tanpa istirahat, kemampuan konsentrasi akan menurun drastis, informasi menjadi sulit diproses, dan tubuh pun mulai merasa lelah. Belajar dalam kondisi seperti ini biasanya tidak efektif karena hanya membaca atau mengerjakan tugas secara otomatis, tanpa benar-benar memahami isinya. Bahkan, belajar berjam-jam tanpa henti bisa menyebabkan stres, pusing, hingga kejenuhan yang berkepanjangan. Keempat, belajar saat waktu ujian. Belajar mepet ujian atau sistem kebut semalam, SKS, adalah kebiasaan yang banyak dilakukan siswa, terutama saat merasa sudah kehabisan waktu atau menunda-nunda belajar sebelumnya. Meskipun terlihat seperti usaha keras, belajar secara mendadak dalam waktu singkat sebenarnya sangat tidak efektif. Ketika otak dipaksa menerima banyak informasi dalam satu malam, kemampuan menyimpan dan memahami materi jadi sangat terbatas. Informasi hanya masuk ke memori jangka pendek dan cenderung cepat hilang setelah ujian selesai. Selain itu, belajar terburu-buru biasanya membuat siswa hanya fokus menghafal, bukan memahami konsep secara menyeluruh. Akibatnya, saat soal ujian sedikit berbeda dari yang dihafal, siswa langsung bingung dan sulit menjawab dengan tepat. Terus gimana ya cara belajar yang benar? Sini Mr. Alpha kasih tahu caranya. Setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda-beda, dan mengenali gaya belajar pribadi sangat penting agar proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Ada 3 tipe cara belajar, kira-kira kamu yang mana? 1. Visual, melihat, lebih besar dari, aku lebih mudah belajar lewat gambar dan warna. Suka diagram, grafik, mind map, belajar dengan video dan catatan warna-warni, cocok dengan slide presentasi dan infografis. Tips, gunakan spidol warna, gambar alur, dan ilustrasi. 2. Auditory, mendengar, lebih besar dari, aku cepat paham kalau ada yang menjelaskan langsung. Suka mendengar penjelasan dan berdiskusi. Belajar dengan podcast, rekaman suara, atau membaca keras-keras. Cocok belajar sambil mengajar orang lain. Tips, gunakan audiobook, rekam ulang penjelasan guru. 3. Kinestetik, bergerak, lebih besar dari, aku nggak bisa diam lama, harus sambil bergerak. Belajar sambil praktik langsung atau bermain peran. Lebih suka eksperimen, simulasi, atau studi lapangan. Butuh variasi gerak dalam belajar. Tips, belajar sambil berjalan, menulis sambil bicara, pakai alat peraga.
Teknik Pomodoro adalah metode belajar yang dirancang untuk meningkatkan fokus dan produktivitas dengan cara membagi waktu belajar menjadi interval pendek diselingi waktu istirahat. Sistem ini bekerja dengan cara belajar selama 25 menit penuh fokus, lalu diikuti dengan istirahat selama 5 menit. Setiap satu sesi 25 menit disebut satu Pomodoro. Setelah melakukan 4 Pomodoro, sekitar 2 jam, kamu dianjurkan untuk mengambil istirahat lebih panjang, yaitu sekitar 15-30 menit. Teknik ini sangat efektif karena otak manusia cenderung lebih fokus dalam waktu singkat daripada dipaksa belajar dalam waktu lama tanpa jeda. Tips: gunakan timer HP atau aplikasi seperti Forest, Focus to Do, atau Pomodoro Timer. Hindari buka HP selama 25 menit Pomodoro. Gunakan waktu istirahat untuk gerak atau ambil napas. Tips: gunakan timer HP atau aplikasi seperti Forest, Focus to Do, atau Pomodoro Timer. Hindari buka HP selama 25 menit Pomodoro. Gunakan waktu istirahat untuk gerak atau ambil napas. Active Recall adalah teknik belajar dengan cara mengeluarkan kembali informasi dari otak tanpa melihat catatan terlebih dahulu. Artinya, kamu belajar bukan hanya dengan membaca ulang, tapi dengan menguji diri sendiri. Misalnya, setelah membaca satu bab, kamu langsung menutup buku dan mencoba menjawab, apa yang barusan aku pelajari. Teknik ini sangat kuat karena melatih otak untuk bekerja lebih aktif mengingat informasi. Dibanding hanya membaca atau menyorot teks, Active Recall jauh lebih meningkatkan pemahaman dan daya ingat. Spaced Repetition adalah teknik mengulang materi secara berkala dengan jarak waktu yang semakin panjang. Tujuannya adalah memanfaatkan kurva lupa, forgetting curve, otak kita. Semakin sering kita mengulang informasi sebelum lupa, semakin kuat informasi itu tertanam dalam ingatan jangka panjang. Contohnya, hari ini kamu belajar materi A, ulangi besok, ulangi lagi 3 hari kemudian, seminggu kemudian. Kombinasi antara Active Recall dan Spaced Repetition adalah salah satu cara terbaik untuk belajar efektif, terutama untuk ujian jangka panjang seperti UTBK, SBMPTN, atau ujian akhir sekolah. Feynman Technique adalah metode belajar yang sangat efektif dengan cara menjelaskan kembali materi yang dipelajari dengan bahasa sendiri, seolah-olah kita sedang mengajarkannya kepada orang lain. Teknik ini dinamai dari fisikawan terkenal, Richard Feynman, yang percaya bahwa jika kamu tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan sederhana, berarti kamu belum benar-benar memahaminya. Langkah-langkahnya: 1. Pilih materi. Ambil satu topik yang ingin kamu kuasai. 2. Jelaskan dengan bahasa sendiri, seolah-olah kamu sedang mengajar anak kecil. Hindari istilah rumit. 3. Cari bagian yang belum kamu pahami. Jika kamu bingung menjelaskannya berarti belum paham. Kembali ke materi, pahami ulang. 4. Sederhanakan dan hubungkan. Gunakan analogi, contoh sehari-hari. Tulis ulang dengan kalimat sederhana. Kenapa efektif? Melatih otak berpikir aktif. Mendeteksi kelemahan pemahaman, membantu mengingat jangka panjang, meningkatkan rasa percaya diri. Tips praktis: latih menjelaskan ke teman, boneka, atau bahkan diri sendiri di cermin. Rekam suara kamu menjelaskan, dengarkan ulang. Gunakan papan tulis mini untuk menjelaskan visual. 3 cara memanajemen waktu belajar. 1. Buat jadwal belajar yang realistis. Mulailah dengan membuat jadwal belajar yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas harianmu. Jangan langsung membuat target terlalu berat. Cukup atur waktu 30-60 menit sehari di waktu terbaikmu, seperti setelah subuh atau sore hari. Gunakan planner, kalender, atau aplikasi untuk mencatat waktu belajar agar lebih terstruktur. 2. Sedikit tapi rutin lebih efektif. Belajar dalam durasi pendek tapi dilakukan setiap hari jauh lebih efektif dibanding belajar lama hanya sesekali. Misalnya, belajar 25 menit setiap hari menggunakan teknik Pomodoro dapat membantu otak menyerap informasi lebih baik.
Konsistensi kecil setiap hari akan menghasilkan kemajuan besar dalam jangka panjang. 3. Hindari multitasking saat belajar. Saat belajar, fokuslah pada satu hal saja. Jangan sambil scroll media sosial, nonton video lain, atau chatting. Multitasking hanya membuat otak terpecah dan hasil belajarmu tidak maksimal. Ciptakan lingkungan belajar yang tenang dan jauhkan HP jika tidak dibutuhkan. Belajar bukan cuma soal nilai. Banyak siswa masih menganggap bahwa tujuan utama belajar adalah mendapatkan nilai tinggi. Padahal, nilai hanyalah salah satu bagian kecil dari proses belajar. Yang jauh lebih penting dari sekadar angka adalah manfaat jangka panjang dari ilmu itu sendiri. Belajar bukan cuma untuk ujian, tapi untuk masa depan kamu sendiri. 1. Belajar untuk masa depan. Setiap kali kamu memahami materi baru, kamu sedang membangun pondasi untuk masa depanmu. Ilmu yang kamu pelajari hari ini, entah itu matematika, bahasa, sains, atau sejarah, bisa menjadi bekal saat kamu kuliah, bekerja, atau bahkan membangun bisnis sendiri. Belajar melatihmu berpikir logis, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan yang bijak. Ini adalah skill hidup yang tidak akan pernah sia-sia. Bayangkan, jika suatu saat kamu ingin menjadi dokter, insinyur, desainer, penulis, atau guru, semuanya butuh ilmu dan pemahaman yang kamu bangun sejak sekarang. Meskipun tidak semua pelajaran kamu gunakan secara langsung, kebiasaan berpikir kritis dan belajar disiplin yang terbentuk akan menjadi senjata kamu menghadapi dunia nyata. 2. Ilmu sama dengan alat untuk meraih mimpi. Ilmu itu seperti alat, semakin banyak kamu punya, semakin banyak pula hal besar yang bisa kamu bangun. Mau jadi konten kreator sukses? Butuh ilmu komunikasi, riset, dan kreativitas. Mau jadi pengusaha? Butuh logika matematika, strategi, dan kemampuan membaca peluang. Tanpa ilmu, mimpi hanya akan jadi angan-angan. Tapi dengan ilmu dan kerja keras, mimpi itu bisa jadi nyata. Jadi, jangan hanya mengejar nilai A di kertas ujian. Kejar juga pemahaman yang akan membantumu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. 3. Cerita inspiratif. Banyak tokoh sukses yang memulai semuanya dari kebiasaan belajar yang tekun. Contohnya, Maudy Ayunda, dikenal bukan hanya karena prestasi akademisnya di Oxford dan Stanford, tapi karena dia menjadikan ilmu sebagai bagian dari gaya hidupnya. Atau Najwa Shihab, yang dikenal luas karena wawasan dan kemampuannya berbicara, itu buah dari rajin membaca dan belajar sejak muda. Bahkan Bill Gates pun tetap membaca dan belajar secara teratur meski sudah jadi miliarder. Kunci mereka bukan semata-mata karena pintar, tapi karena mereka menghargai proses belajar sebagai bekal hidup jangka panjang. Dan kamu pun bisa seperti mereka, kalau mulai dari sekarang dan terus konsisten. Penutup segmen. Jadi, mulai hari ini ubah cara pandangmu. Belajar bukan untuk nilai, tapi untuk masa depanmu. Karena nilai bisa hilang, tapi ilmu yang kamu pahami akan tinggal dan berguna selamanya.